Tidak ada rumah tangga yang bebas dari masalah. Tidak ada. Rumah tangga nol masalah, nggak ada. Bahkan pada keluarga para nabi dan para rasul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah Masjid Al-Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian dari jenis kalian, yaitu dari jenis manusia, pasangan-pasangan agar kalian merasa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah menjadikan di antara kalian kecintaan dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Tujuan dari pernikahan di antaranya adalah kita mendapatkan ketenangan. Dan tentunya setiap kita yang membina rumah tangga menginginkan hubungan rumah tangga kita harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Namun betapa banyak keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan ketenangan.
rumah tangga yang dijalani jauh dari apa yang diharapkan, maka ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa yang dapat menyatukan hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya materi atau kecantikan maupun ketampanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 63, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Jika seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi ini, niscaya engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menyatukan mereka. Langgengnya hubungan antara suami istri tidak bergantung pada berapa jumlah materi yang ada pada rumah tangga tersebut. Bahkan seandainya pada rumah tangga tersebut melimpah hartanya, tapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki dua hati tersebut tetap bersama, maka tidak akan terjadi. Meskipun kekayaan sepenuh bumi untuk menyatukan dua hati, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka dua hati tersebut tidak akan bersatu. Oleh karenanya, karena kita telah tahu bahwa Allah lah yang menyatukan, yang mendekatkan hati-hati kita dalam membina rumah tangga, kita mesti dan harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani roda rumah tangga kita. Di sana ada kiat-kiat untuk keharmonisan rumah tangga kita, agar rumah tangga kita dengan bertambahnya usia dan waktu bertambah sakinah, bertambah tenang. Bukan dengan bertambahnya waktu bertambah kegundahan, bertambah kegelisahan, bertambah stres, bukan. Tapi dengan bertambahnya usia pernikahan kita, bertambahnya rumah tangga kita usianya, maka rumah tangga tersebut semakin sakinah. Yang pertama adalah kita terus memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikatan keimanan itu adalah sekuat-kuat ikatan. Dua orang yang bermusuhan bisa bersatu, bisa saling mencintai dikarenakan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh nyata bagaimana perang suku antara Aus dan Khazraj. Dendam turun-temurun. Namun ketika iman masuk ke dalam hati-hati mereka semuanya, otomatis mereka semuanya bersatu,
mencintai satu sama lain, saling memaafkan, timbul itsar, lebih mementingkan kepentingan saudaranya daripada dirinya sendiri, padahal sebelumnya mereka bermusuhan. Terlebih hubungan kita dengan pasangan kita yang dimulai dengan cinta dan kasih sayang. Ketika kita sebagai suami melamar calon istri kita dahulu, ada sesuatu yang kita sukai padanya. Begitu juga seorang istri ketika dulu menerima calon suaminya, ada sesuatu yang dia suka dari calon suaminya tersebut. Sudah ada bibit kecintaan, kesukaan. Lalu mengapa dengan bertambahnya usia pernikahan justru tidak mendapatkan ketenangan? Kenapa justru kecintaan itu luntur? Bisa jadi karena keimanan yang melemah. Karena hubungan suami istri yang didasari dengan keimanan, maka harusnya semakin kuat. Karena tidak hanya memandang materi, tidak hanya memandang wajah, tapi karena adanya keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, maka kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan pahala bagi mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan amal saleh disertai dengan keimanan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupan kita kehidupan yang baik. Maka apabila rumah tangga kita berantakan, bisa jadi ada yang error pada keimanan dan amal saleh kita. Maka hendaknya kita koreksi diri, evaluasi pada keimanan dan amal soleh kita. Karena sudah merupakan janji Allah, dan Allah tidak mungkin mengingkari janji. Barang siapa beramal soleh dan dia beriman, kehidupannya pasti baik. Itu janji Allah di dunia. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih baik dari amal perbuatan mereka di dunia. Karena sebaik apapun amal ibadah kita di dunia ini, seberapa banyak amal ibadah yang kita lakukan di dunia, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat jauh lebih baik dari apa yang telah kita lakukan di dunia. Balasan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh tidak hanya balasan di akhirat, namun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi mereka dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua adalah ikhlas dalam menjalani
rumah tangga kita harus kita lakukan dengan ikhlas. Karena keikhlasan juga termasuk faktor terbesar menjadikan kelanggengan jalannya rumah tangga kita. Perkataan Imam Malik yang masyhur, "Makana lillahi baqi." Sesuatu yang dikerjakan karena Allah, maka itulah yang kekal dan abadi. Tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Keikhlasan juga akan menghilangkan sakit hati pada diri kita tatkala kita merasa tidak dihargai. Karena salah satu faktor yang menjadikan hubungan rumah tangga mengalami ketegangan bahkan keributan adalah masing-masing suami istri merasa tidak dihargai. Suami merasa lelah, capek, sudah maksimal mencari nafkah, sampai rumah dimarahin sama bininya. Merasa tidak dihargai, sakit hati, tersinggung. Namun kalau dia melihat bahwa dia mencari nafkah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan suami untuk mencari nafkah, maka dia tidak peduli apapun respon dari istrinya terhadap jerih payah yang telah dia lakukan. Begitu juga istri. Di saat dia lelah mengurus rumah tangga seharian, rumah telah rapih, hidangan makanan untuk suami juga sudah tersedia. Namun ketika suami datang tidak ada pujian. Mungkin faktornya suami lelah di luar, banyak masalah. Perempuan itu kan sensitif, mempersiapkan sedemikian rupa, ingin sedikit pujian, tapi suaminya cuek, sakit hati dia. Memang apa yang dia hidangkan dimakan oleh suaminya, tapi tidak ada komentar. Yang paling diharapkan perempuan itu adalah komen. Minimal like and share. Tidak dia dapatkan, sakit hati. Maka kembali, apa tujuan dia melayani suami? Kalau dia sadar bahwa itu adalah kewajiban dia sebagai seorang istri, dia melakukan itu dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka itu semuanya perilaku suami seperti itu tidak akan berpengaruh pada dirinya. Maka di saat kita, baik suami maupun istri, merasa tidak dihargai, kembalikan kepada niat kita. Apa niat kita mencari nafkah? Apa niat kita mengurus rumah tangga? Semata-mata bukan untuk kepuasan pasangan kita, semata-mata bukan untuk agar kita dipuji, tapi yang utama dan pertama adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga adalah takwa. Karena takwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada setiap orang yang bertakwa akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Di dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia, akan tolong dia keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Dia selalu mendapatkan makhraj, jalan keluar setiap kali menghadapi masalah. Dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak ia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya mudah. Tidak ada rumah tangga yang bebas dari masalah. Tidak ada. Rumah tangga nol masalah, nggak ada. Bahkan pada keluarga para nabi dan para rasul, semuanya menghadapi masalah. Namun orang-orang yang bertakwa akan mampu menghadapi masalah tersebut karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah sebesar apapun akan mudah dilalui oleh seseorang apabila dia ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekecil apapun masalah, apabila kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita binasa dan hancur dengan masalah tersebut. Betapa banyak kasus perceraian setelah ditelusuri ternyata gara-garanya sepele. Masalahnya sepele. Namun keluarga dari kedua belah pihak tidak bisa menyatukan suami istri tersebut. Padahal masalahnya ringan, sepele. Terkadang hanya masalah makanan, masalah hobi, yang semuanya masih pada taraf mubah, bukan perbuatan yang haram. Suami tidak melakukan hal yang haram, begitu juga istrinya tidak melakukan yang haram. Hanya permasalahan-permasalahan sepele. Namun tidak bisa didamaikan. Maka hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita menghadapi masalah rumah tangga. Dan rumah tangga yang dibina di atas ketakwaan, hubungan suami istri tersebut tidak hanya diabadikan kecintaan keduanya di dunia, namun juga Allah Subhanahu wa taala akan mengabadikan cinta dan kasih sayang tersebut sampai hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang pada hari itu,
pada hari kiamat sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi seluruh manusia yang menjalin cinta kasih di dunia ini kelak di hari kiamat akan bermusuhan. Kecuali orang yang menjalin cinta dan kasih sayang di dunia dibina di atas ketakwaan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah dengan ilmu. Karena keimanan, keikhlasan, ketakwaan itu tidak mungkin kita raih dan kita wujudkan tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah lah yang mengajarkan kepada kalian. Berkata Ibnul Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, wattaqullah wa yu'allimukumullahu taqwakum. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah lah yang mengajarkan ketakwaan kepada kalian. Bagaimana kita bisa beriman dengan benar? Tiada lain adalah dengan ilmu. Bagaimana kita mengikhlaskan amalan? Tiada lain adalah dengan ilmu. Begitu juga bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara definisinya yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi biqayah bi fi'li ma amar wajtinabi ma naha anhu wa zajar. Takwa adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah pelindung, perisai, benteng. Apa pelindungnya? Berupa engkau menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bagaimana kita menjalankan perintahnya dan bagaimana menjauhi larangannya? Tidak ada jalan lain kecuali dengan mengilmuinya. Mempelajari apa saja perintah-perintah Allah. Mempelajari apa saja larangan-larangan Allah. Maka hendaknya kita istiqomah. Kita ajak keluarga kita rutin istiqomah menghadiri majelis-majelis taklim. Baik yang mengajarkan perkara keimanan, ketakwaan, membahas perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, bercerita tentang surga dan neraka. Itu semuanya yang akan menjadikan rumah tangga kita tenang, sakinah. Sering kita dapati di antara jamaah lama tidak muncul di majelis taklim. Sekalinya muncul bawa masalah rumah tangga. Karena apa? Jauh dari keimanan, jauh dari amal saleh, jauh dari ketakwaan. Maka hadirnya kita di majelis ilmu selain untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga untuk membantu keharmonisan rumah tangga kita.
Dalam majelis saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan sakinah. Dalam majelis ilmu dinaungin malaikat, didoakan oleh malaikat. Maka hanya sekedar duduk itu sudah mengeces keimanan kita. Yang itu sedikit banyak akan meredakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga kita. Tapi kalau di rumah sudah ada masalah, kita jauh dari ilmu, jauh dari keimanan, jauh dari amal saleh, bagaimana kita berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, untuk keharmonisan, ketenangan rumah tangga kita, masing-masing dari suami dan istri sadar dan paham posisi masing-masing. Yang pertama suami. Suami harus paham dan sadar. Karena terkadang sudah paham, tapi kalau menghadapi masalah tidak sadar. Sudah tahu ilmunya, bahkan sering dia dengar di majelis ilmu. Tapi ketika menghadapi masalah nggak sadar. Yang belum paham hendaknya memahami. Yang sudah paham hendaknya meningkatkan dengan kesadarannya. Di mana posisi dia? Suami Allah Subhanahu wa ta'ala berikan qawamah, kepemimpinan. Maka seorang suami harus sadar bahwa dia adalah seorang pemimpin. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan suami sebagai pemimpin? Karena suami memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu tidak hanya kekuatan fisik, tapi juga kekuatan jiwa. Kesabarannya harus lebih kuat dari yang dia pimpin. Maka suami jangan mengeluh kalau istri banyak menuntut. Karena di antara resiko pemimpin itu dituntut. Yang dipimpin menuntut. Jadi kalau suami mengeluh, kenapa istriku menuntut terus? Ya kepada siapa lagi menuntut? Dia menuntut kepada pemimpinnya. Kemudian yang kedua, seorang suami harus memahami karakter yang dia pimpin. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dhil'." Nasihatilah wanita dengan baik, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhil'i a'lahu. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang bagian atasnya. Fa in dahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau melakukan pelurusan padanya, engkau paksakan tulang rusuk itu lurus, niscaya engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan jika engkau biarkan, maka dia akan selalu bengkok.
Fastausu bin nisa, maka berilah nasihat kepada wanita. Banyak pelajaran dalam hadis ini, bahwa karakter wanita itu akan senantiasa bengkok. Maka jangan heran jika ada perilaku-perilaku yang aneh pada istri kita. Dan jangan kita merasa heran, jangan merasa aneh. Begitulah sifat wanita, dia bengkok. Tulang rusuk yang bengkok ini, kalau kita paksa untuk lurus, justru akan patah. Tapi kalau kita biarkan, juga akan terus-terusan bengkok. Maka di sini diperlukan kesabaran suami dalam membimbing istrinya. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita agar menasihati wanita itu dengan baik, tidak sembarangan. Dinasihati dengan baik saja itu masih tersinggung, apalagi kita menasihatinya asal-asalan, sembarangan. Jadi harus pelan, harus sabar memang. Dan tidak dibenarkan kita membiarkan, memang begitu wanita, maka dia akan terus bengkok. Kita berusaha terus meluruskannya dengan pelan dan lemah lembut. Itulah karakter yang kita hadapi. Maka untuk mengendalikan emosi kita sebagai suami, selaku pria, laki-laki, di saat melihat kebengkokan yang ada pada istri kita, maka obati amarah kita dengan melihat sisi positif pada istri kita tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki marah terhadap mukmin perempuan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata mukmin dan mukminah agar kita berpikir, agar kita sadar bahwa hubungan kita tidak hanya sebatas hubungan duniawi, tapi ada hubungan keimanan. Jangan seorang mukmin laki-laki, artinya suami, marah terhadap mukmin perempuan, adalah istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Jika dia tidak suka pada sebagian akhlaknya, maka pasti dia ridho dengan sebagian akhlak yang lain. Jika ada sesuatu yang dia benci pada istrinya, pasti ada yang dia sukai pada istrinya. Kemudian yang perlu dipahami dan disadari oleh suami, karakter pada wanita yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah pada gelas-gelas kaca.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan wanita itu seperti gelas kaca. Apa karakter gelas kaca? Yang pertama, gelas kaca itu indah. Berbeda dengan gelas kayu, gelas bambu, maupun gelas plastik. Paling indah adalah gelas kaca. Tapi dengan keindahan yang dimiliki, dia mudah pecah. Kita tidak sengaja memecahkannya, dia bisa pecah. Kita ada aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan gelas. Tiba-tiba kesenggol, pecah. Begitulah istri kita. Nggak ada kaitannya, dia tersinggung. Karena gelas kaca. Dia bukan gelas plastik. Gelas plastik itu tahan banting, ditendang tidak pecah. Dipanting tahan banting, tapi nggak punya keindahan. Mau istri dari gelas plastik? Tahan banting, tahan pecah. Karakter yang dimiliki gelas kaca, apabila dia kotor, maka perlakuannya berbeda dengan gelas yang lain. Kalau gelas plastik kita harus hati-hati mencucinya. Lengah sedikit saja, jatuh, pecah. Tapi kalau dibiarkan tidak dibersihkan, dia akan tetap kotor. Berbeda dengan gelas plastik. Kita gosok kayak apapun tenang. Kita nggak perlu kehati-hatian. Kalau gelas kita gelas plastik, jatuh tidak ada resiko. Tapi gelas kaca, agar dia kembali tampak keindahannya, harus hati-hati ketika membersihkannya. Megangnya harus hati-hati. Maka begitu pula tatkala kita melihat kesalahan, aib pada istri kita, membersihkannya harus lebih hati-hati. Maka apabila ini dipahami dan disadari oleh suami, maka akan banyak membantu keharmonisan rumah tangganya. Kemudian yang kedua, istri. Istri harus paham posisi. Ingat, ketika seorang wanita menikah, selesai akad nikah, maka ketaatan dia berubah. Yang sebelumnya, ketaatan dia yang paling besar setelah kepada Allah adalah kepada orang tuanya. Setelah menikah, ketaatan seorang wanita beralih kepada suaminya. Bahkan besarnya hak suami atas istri. Nabi SAW bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alaiha." Kalau aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadap dirinya. Wala tajidum ra'atan halawatal iman hatta tuaddi haqqa zawjiha. Dan seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman hingga ia menunaikan hak suaminya.
Begitulah besarnya hak suami atas istri. Bahkan dikaitkan dengan perkara keimanan. Kenapa? Karena amalan yang paling mulia pada wanita adalah ketaatan kepada suaminya. Wanita yang mulia bukan dengan banyaknya sholat sunnah, puasa sunnah, sodakoh sunnah. Tapi kemuliaan wanita yang paling besar adalah ketaatan kepada suaminya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannata min ayyi abwabil jannati sya'at." Jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dia dijamin masuk surga dari pintu-pintu surga yang dia kehendaki. Kita kalau mau masuk surga dari pintu sholat, kita harus memperbanyak sholat. Selain sholat 5 waktu, sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, tahajud, sholat duha, sholat rawatib. Kalau kita mau masuk dari pintu Ar-Rayyan, kita harus perbanyak apa? Puasa. Kalau kita mau masuk dari pintu sodakoh, kita perbanyak sodakoh. Kalau kita mau masuk dari pintu jihad, kita harus berjihad. Tapi wanita tidak perlu itu semuanya. Cukup satu amalan saja. Tidak harus banyak sholat sunnah. Tidak harus banyak puasa sunnah. Tidak harus banyak sodakoh sunnah. Cukup satu. Taati suami. Maka pilih dari pintu-pintu surga yang dia kehendaki. Namun nyatanya taat kepada suami jauh lebih berat dari sholat tahajud di malam hari yang dingin. Puasa di siang hari yang panas lebih ringan dibanding ketaatan kepada suami. Benar tidak? Benar. Perintahkan kepada wanita puasa, mampu. Sholat malam, mampu. Taat kepada suami, sehari saja tidak membangkang kepada suami, mampu tidak? Tidak. Hanya satu amalan, jaminannya seluruh pintu surga. Tapi yang satu ini lebih berat dari seluruh amal perbuatan. Dari sholat di malam hari, puasa di siang hari, sodakoh yang banyak, itu mudah. Banyak wanita dermawan. Banyak wanita yang ahli Quran. Banyak wanita yang ahli siam. Tapi wanita yang ahli taat kepada suami langka. Sudah menjadi sesuatu yang purba. Maka ini perlu dipahami dan disadari oleh setiap istri. Ketika dia hendak beramal soleh, maka bandingkan dengan ketaatan kepada suami. Ketika dia beramal soleh, ingat ketaatan kepada suami lebih baik dari amalan yang saat ini dia geluti. Tatkala dia tidak tahan dalam ketaatan kepada suami, marah kepada suami, ingat pahalanya. Maka amarah, ketersinggungan dia kepada suami akan reda apabila ingat dengan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, untuk keharmonisan dan ketenangan sakinah rumah tangga kita, kita harus pandai mengalahkan ego. Ada cara mendiagnosa apakah kita sosok suami atau istri yang ego atau bukan. Di dalam kitab Tuhfatul Arus, Syekh Mahmud Al-Astambuli memberikan 4 pertanyaan. Dengan jawaban dari masing-masing pertanyaan tersebut, kita akan mengetahui kita sosok suami atau istri yang ego atau bukan. Kita ambil satu saja karena waktu telah habis. Hal tash'uru bihtimamin wa hirsin ala hayatikum az-zawjiyah aktsaru min hirsika ala itsbati sihhati wijhati nadharik. Apakah engkau merasa perhatian dan semangat untuk keberlangsungan keharmonisan hubungan rumah tangga kalian melebihi semangat kalian untuk membuktikan kebenaran kalian tatkala kalian berselisih? Maknanya, hal anta musta'iddun litanazuli an syai'in min kibriyaika athna'i munaza'atikuma? Apakah engkau siap untuk mengalah, menghilangkan egomu tatkala kalian berselisih? Jadi tatkala kita berbeda pendapat dengan pasangan kita, dan itu yang selalu kita alami setiap hari. Hampir setiap hari beda. Perbedaannya berkisar pada salah ngomong atau salah dengar. Ketika terjadi seperti itu, mana yang lebih dominan pada hati kita? Apakah yang kita utamakan keberlangsungan keharmonisan hubungan kita berdua, atau yang lebih dominan bagaimana membuktikan kebenaran saya? Sibuk memikirkan bagaimana saya bisa mengalahkan argumen pasangan saya. Saya harus tampak benar dan dia harus salah. Terus itu yang dipikirkan. Atau yang dipikirkan ngalah saja. Buat apa sih? Oke lah saya yang salah ngomong. Oke lah saya yang salah dengar. Oke saya yang salah. Yang penting tetap harmonis. Mana yang lebih dominan? Maka jika yang dominan adalah kita selalu ingin menampakkan kebenaran apa yang kita miliki daripada keharmonisan rumah tangga kita, maka kita sosok yang ego. Bahkan sikap seperti itu terbawa ketika sudah pindah majelis. Tadi bertengkarnya di ruang tamu. Sudah berpisah, satu ke kamar mandi. Masih mikir bagaimana bisa mengalahkan dia. Dia tadi yang salah. Tadi saya nggak mampu jawab, ketemu jawabannya. Ketemu lagi, yang satunya juga mikir seperti itu. Tadi sudah benar saya, tapi kurang puas. Begitu ketemu, masing-masing mengutarakan argumen lagi. Tidak ada habisnya. Padahal gara-garanya sepele. Salah ucap dan salah
dengar. Maka yang seperti itu harus dirubah. Harus kita perbanyak dalam hati kita berpikir bagaimana dalam rumah tangga kita itu minim keributan. Bagaimana harus tetap harmonis meskipun kita mengalah. Dan mengalahnya harus ikhlas. Biar puas pasangannya. Oh iya, saya yang salah. Bahasanya jangan tidak ikhlas. Ya, saya yang salah. Memang laki-laki gudangnya masalah. Karena apa, Mas? Allah, bukan Mbak, salah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Satu pertanyaan saja dan jawabannya singkat insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, suami dan istri sama-sama bekerja, bolehkah si istri memberikan gaji kepada orang tuanya atau saudaranya tanpa seizin suami? Ataupun sebaliknya, iya, jika itu harta murni milik istri, ya tanpa ada peran suami di situ, boleh sang istri bertasarruf, ya, menafkahkan, menginfakkan harta tersebut sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau harta tersebut ada peran suami, tidak boleh kecuali tanpa seizin suami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kita, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke surga kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.